Assalamualaikum, kita berjumpa lagi. Kali ini saya akan mereview powerbank merek Soarfly. Ini ya mereknya, Soarfly, Soarfly. Oke, ini dia ngakunya 60.000 mAh ya di lapaknya. Tapi kalau lihat dari ketebalannya mah, ini hanya 30.000. Kalau dilihat dari ketebalannya ya, ini hanya 30.000. Kalau menurut saya, karena kalau dibandingkan dengan VMAT, dia sama seperti VMAT V7 V13 yang 30.000 mAh. Nih bisa dilihat sama tebalnya tuh, ya kan? Nggak mungkin 60.000 kan? Oke, kayak ini harganya justru kalau saya bilang kemahalan kalau menurut saya ya. Ini saya beli dengan harga, sebentar, saya lihat dulu. Ya, ini saya beli dengan harga 193.000. Ya, ngakunya kan 60.000 mAh ya. Oke, ini banyak yang kasih bintang 3 ini, aduh, hanya asal kasih bintang saja, kurang bagus mereka tidak ini. Nah, ini lapaknya kurang bagus menurut saya, mereka tidak tahu, hanya main kasih bintang-bintang aja. Ya, langsung kita tes protokolnya ya. Oh ya, ini ada lampunya dia. Kegunaannya ini tekan dua kali, satu dua gitu. Nah, terus kalau ditekan lagi itu lebih terang. Ketiga kali lebih terang. Keempat kali ya kedap-kedip. Lima kali dia kembali. Tekan dua kali untuk kasih mati. Tidak terang dia punya lampu. Oke, langsung kita tes. Kita tes yang di tab A-nya dulu. Ya, seperti biasa, charger apa powerbank yang 22 watt kayak begini ini ya. Ini ada punya keterangan-keterangan. Eh, di belakangnya sih nggak ada lagi ya. Di bawah pun nggak ada. Di atas nggak ada. Hanya begini. Oh ya, ini portnya ada gini ya. Ini satu. Udah tulis C. Padahal USB A kan. Ini yang kencang. Ini yang standar. Ini Type C. In out. Ini yang lubang kecil in ini. Ini lighting ya. Bukan micro lighting. Nah, di belakang sini kan ada lagi. Ini bisa dilepas kabelnya. Oke, ya. Ini kan kabelnya ada 4. Ini kalau ditarik tuh, ini USB. Ini pun sama. Dia kayak gitu. Jadi totalnya 1, 2, 3, 4, 5 untuk outnya. Oke, langsung kita tes protokolnya ya. Kita tes yang pertama tuh di tab A, yang kencang, tab A warna orange. Pasti biasanya dukung FUK. Powerbank-powerbank kayak begini nih begitu biasanya. Sama semua protokolnya. Ya kan? Dukung FUK ya. Oke, sekarang yang Type C-nya. Kalau yang ini nggak usah ditanya lah, ini paling hanya apa, USB biasa. Nggak tahu kalau yang di belakang nih ya. Kita kita coba juga dulu yang di belakang ini. Karena warnanya kan orange juga ya. Kita coba yang di belakang ini. Dia termasuk fast charging atau enggak. Oh, mati.
Kita lihat, oh ya, yang di belakang juga ternyata ini fast charging ya. Oke, coba kalau pakai kabel bawaannya ya, apakah kabel bawaannya ini dukung fast charging ya? Kabel bawaannya ini, coba yang Type C. Hmm, kalau kabelnya enggak ya, ini kabelnya ada nggak dukung fast charging nih kayaknya kabelnya nih. Jadi lihat ya, tuh kabel bawaannya nggak dukung fast charging. Padahal warnanya orange, tapi ternyata tidak dukung ya. Ya kita lihat yang di Type C-nya, yang institusinya, dia power delivery berapa? Paling 20 watt. Ya, 22 watt, 22 watt ya. Power delivery 3.0. Dia dukung quick charger 4 ya. Oke, sekarang kita tes ke setiap HP ya. Yang pertama biasa saya, karena pengguna Xiaomi, kita gunakan Xiaomi dulu. Ini di Poco X6 Pro. Kalau tap A-nya biasanya lebih rendah ya. Kita situsi dulu. Oke. Di situsinya biasa dia hanya isi daya cepat. Kita lihat kecepatannya berapa. Dia maksimal berapa di sini. Oh, hanya 16 watt ya. Oke, kita tunggu sejenak. Ya, maksimal di 16 watt. Bisa dilihat. Oke, sekarang yang di apa tap A-nya. Kita lihat tap A-nya dapatnya berapa ini di tap A. Sama, hanya isi daya cepat ya. Di tap A dia maksimal di berapa? Oh, 14. Kalau situsinya 16, di sini hanya maksimal 14 ya. Oke, tapi kok stabilnya di 12 ya. Wah, mendingan menggunakan situsi ya. Sekarang kita coba di Redmi Note 10 Pro. Apakah muncul Mi Turbo? Kita lihat. Oh tidak ya, hanya isi daya cepat, dia tidak muncul Mi Turbo. Kita lihat dia mampu sampai berapa watt. Oh, hanya mampu sampai di 13 watt ya. Mentok di 13, tidak naik-naik. Oke, sekarang di Type C-nya. Yang institusi, kita coba dapatnya berapa. Sama isi daya cepat. Kita lihat kecepatannya dia dapat berapa. Oh, sama aja, cuma sampai 13. Oke, sama ya. Mau situsi ataupun di Type A-nya dia hanya mentok segini. Untuk di Redmi Note 10 Pro.
kurang bagus nih PB-nya. Kalau di Poco X3 Pro yang situsinya dapat berapa? Hanya isi daya cepat juga ya. Kita lihat dapatnya berapa. Oh, tadi bisa sampai 15 ya. Tapi sama, cuma di 13 stabilnya. Kayak di Redmi Note 10 Pro, oh 14. Apakah dia naik? Ya enggak. Dia stabil di 14 saja, paling tinggi maksimalnya. Oke. Sekarang kalau di tab A-nya, kita coba di tab A. Dia dapat berapa? Isi daya cepat. Oh enggak, di sini muncul Mi Turbo. Wah, kok bisa-bisanya muncul Mi Turbo di sini? Tapi di Redmi Note 10 Pro malah nggak muncul. Tapi dia stuck nih. Oh enggak, dia naik. Muncul Mi Turbo. Tapi ya begini. Dia paling juga sampai hanya di belasan watt. 16, 17, 19 watt. Wih, bisa 20, 21. Wih, dia maksimalnya 22 watt. Di Poco X3 Pro dia bisa 22 watt. Yang di tab A ya. Oke. Jadi untuk Poco X3 Pro mendingan yang di tab A, dia bisa 22 watt maksimalnya daripada tadi di situsinya ya. Oke, sekarang kita coba ke Infinix Note 30 Pro. Kita di tab A dulu. Di Infinix dapat berapa kalau di tab A? Hanya mengisi daya ya. Oke. Oh, fast charging dia. Ya, bisa sampai berapa watt? 17. Oke. Oh, maksimalnya di 17 tapi stabilnya di 15 ya. Oke. Dia stabil di 15 watt saja. Yang di tab A, oh bisa 16. Kita lihat dulu, tunggu sebentar. Oh, memang stabil di 15 16 watt ya. Oke, segini stabilnya. Kita lihat. Yap, dia stabil di 15. Sekarang cobanya di situsi. Oke, di kabel situsinya sama dia fast charging. Kita lihat kecepatannya ya. Apa bisa sampai 20-an? Ya, sama ada stabilnya di 15 watt ya. Oke. Ya, kayaknya dia stabil di 14-15 watt ya. Lebih bagus di tab A tadi ya. Oke, ini di Infinix. Sekarang di Samsung S20 Ultra. Ini kita pakai yang institusi dulu. Dia hanya muncul fast charging. Kita lihat kecepatannya paling tinggi sampai berapa. Wah, bisa sampai 20 watt ya. Untuk di Samsung, dia bisa sampai 20 watt. Oke, jadi dia berjalan di kisaran 19 sama 20 watt. Kalau di situsinya ya. Oke, kalau di tab A, kita coba.
fast charging juga ya. Tapi biasanya di Type A begini nih, dia mentok di 15 watt. Oke, buat pengguna Samsung lebih bagus pakai C2C ya. Ini di Type A dia hanya 15 watt. Oke, sekarang di Oppo. Ini Oppo Reno 4. Kita pakai yang di Type A dulu yang sudah dukung VOOC. Kita lihat apakah memang VOOC-nya muncul. Balik. Oke, VOOC-nya muncul ya. Kita lihat dia dapat sini sampai berapa watt. VOOC-nya muncul. Wih, bisa 22 watt. Wih, 23. Wow, bagus nih untuk Oppo Reno. Powerbank ini bagus nih untuk Oppo Reno tuh bisa 24 watt dia. Dan kalau dilihat cukup stabil ya. Tuh, ini agak lama, saya diamin. Wih, cukup bagus nih. Dia cukup stabil di 20 watt lebih nih. Ini 23, 24 dia nih. Oke, cukup stabil ya. Di 23, 24 watt. Wih, nggak kira saya nih. Hebat dia untuk hook powerbank ini. Yang saya selama coba semua powerbank yang dukung hook, rata-rata nggak pernah bisa sampai di kayak tadi ya 24 watt. Baru di powerbank ini saja. Kayaknya cocok buat hook. Ini yang di Type C-nya ya. Kita coba di Type C. Yang di Type C nggak muncul apa-apa. Jadi dia mampu sampai di 15 watt. Tuh, oh 16. Dia nggak muncul tulisan apapun, tapi dia sampai di 16 ya. Di Type A-nya dia sampai 24, di Type C-nya dia 16 watt. Oke, kita coba kalau di Oppo A3 Pro. Biasanya karena Oppo Reno ini dia lebih baik. Kalau di seri A begini kan kelas bawah ya. Kita lihat, tidak muncul apa-apa ya. Kecepatannya hanya 14 watt. Ya ini memang A3 Pro saya nggak ngerti kenapa dia lamban. Dia mentok di 14 ya, nggak akan bergerak-bergerak. Terus kalau di tab A-nya, kita lihat dia muncul VOOC atau tidak. Oke, muncul VOOC ya. Oke, muncul VOOC. Apakah dia bisa seperti di Reno 4 yang bisa sampai di 20 watt lebih? Wah, bisa nih. Bagus nih. Dia 18. Jarang loh. Wah, powerbanknya mati. Sabar nih. Ini ada masalah nih kayaknya powerbanknya nih. Ya, kok dia nol ya? Coba lagi ulang. Oke, muncul VOOC. Kita lihat. Kok bisa sampai 20. Oh, nggak adanya maksimal 18 watt ya. Di A3 Pro. Tapi ada yang aneh. Nih, untuk di A3 Pro dia restart terus nol. Wah, kan aneh gitu loh. Tuh. Nah, terus udah naik lagi. Tapi indikator di sini yang untuk apa? Yang untuk lambang warna hijau yang fast chargingnya tuh mati. Tuh. Berarti dia nggak stabil nih. Tapi di Oppo Reno dia stabil. Atau ini VOOC-nya A3 Pro ini, VOOC-nya ini aneh dia ini. VOOC-nya kayaknya bermasalah. Protokol VOOC-nya ini. Ya, bisa dilihat aja tadi kecepatannya maksimalnya seberapa tapi nggak stabil ya. Nah, kita tes di HP baru saya. Ini iQOO Z10.
Kita pakai yang di tab A dulu ya. Kita lihat dia di tab A ini dia hanya mengisi daya ya, tuh mengisi daya. Kita lihat yang di sini ya, apakah nanti muncul flash charging. Oke, enggak ya, hanya mengisi daya ya, dia hanya mengisi daya. Kalau di tab A dia maksimal 11 watt dan naik-naik lagi. Oke, di tab A untuk iQ dia maksimal di 11 watt. Sekarang kita coba di tab C-nya. Oke, hanya mengisi daya. Kita lihat dulu. Jadi kita lihat di sini ya. Hanya 10 watt. Wah, bagusnya di tab A tadi. Oh, enggak. Dia naik, ini sekarang 12. Di tab A tadi 11 ya. Lah, sama aja. 11, 12. Dia hanya mengisi daya. Dia hanya 12 watt ya. Paling tinggi. Untuk di IQ Z10. Dia hanya mentok, dia hanya maksimal 12. Oke. Ini kalau ada yang tanya kalau di cas semua apa bersamaan lebih dari satu port, dia hanya 5 volt, 3 ampere. Itu aja maksimalnya. Jadi kalian tinggal bagilah. Kalau ada dua berarti nanti berjalan di 10 dengan 6 atau 9 dengan 6 atau dengan 7. Intinya dia hanya 5 volt 3 ampere. Oke, sekian review power bank merek Soarli yang penjualnya ngakunya ini 60.000 mAh, tapi kalau lihat dari tipisnya ini paling hanya 30.000. Nanti kita akan bikin video pengetesan real capacity-nya. Oke. Jadi ini dia ada 4 kabel micro, Type C, Lightning, USB. Ya. Jadi sekian review powerbank merek Soarfly. Terima kasih yang sudah nonton dari awal hingga akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Kita akan ketemu di video-video berikutnya. Thank you.